Halo semuanya, pada video kali ini kami akan membahas mengenai integral tentu, tak tentu, dan parsial. Kami dari kelompok 3, kelas 11 IPA 2 yang beranggotakan Edita absen 7, Ken absen 14, Michelle absen 16, Salmita absen 20, dan Talia absen 23. Nah, dapat dilihat di sini berikut adalah table of contents atau daftar isi dari video ini. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai pengertian integral, kemudian rumus dasar integral, integral tentu, integral tak tentu, integral parsial, dan yang terakhir, sifat-sifat dan pengaplikasian integral. Nah, di sini sekarang saya akan membahas mengenai konsep integral. Jadi, integral adalah konsep penjumlahan secara berkesinambungan. Integral merupakan salah satu materi kalkulus dasar yang erat kaitannya dengan diferensial dan limit. Pada dasarnya, integral adalah kebalikan dari diferensial. Diferensial sendiri adalah turunan, sehingga integral disebut juga sebagai antiturunan. Dapat dilihat di sini, kalau turunan itu dari fx ke f aksen x. Sementara kalau integral itu kebalikannya, jadi dari f aksen x ke fx. Nah, definisi integral yang kita gunakan sampai sekarang adalah definisi integral Riemann yang diciptakan oleh matematikawan Jerman. Nah, definisi integral ini dibacanya integral dari O sampai B dari fungsi fx dx. Nah, di sini ada pengecualian dalam integral. Jadi integral fx kali gx itu tidak sama dengan integral fx dikali integral gx. Di sini juga ada integral fx dibagi gx tidak sama dengan integral fx dibagi integral gx. Ada beberapa contoh pengaplikasian integral pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama tentunya pada bidang matematika. Untuk pada bidang matematika sendiri digunakan untuk menentukan luas bidang, volume benda putar, dan panjang busur. Nah, selain dari matematika, integral juga dapat digunakan pada bidang ekonomi. Contohnya untuk mencari fungsi asal dan marginal, fungsi biaya total, fungsi penerimaan total, dan penerimaan marginal, terus fungsi tabungan, fungsi kapital, dan fungsi investasi. Selain dari matematika dan ekonomi, integral ini juga dapat digunakan pada bidang teknologi, bidang fisika, dan bidang kedokteran. Oke teman-teman, lanjut untuk nomor yang kedua, yaitu rumus dasar integral. Teman-teman, di sini rumus dasar integral ada 4. Yang pertama, integral a dx sama dengan ax plus c. Rumus dasar yang kedua, integral ax plus b pangkat n dx itu sama dengan 1 per a dikali n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 plus c. Dan rumus ketiga yaitu integral x pangkat min 1 dx sama dengan integral x mutlak plus c. Dan yang terakhir itu adalah integral ax pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 plus c. Lanjut kita untuk soal rumus dasar integral. Untuk fx sama dengan a itu konstan, maka kita akan menggunakan rumus yang pertama, ke 1. Untuk contohnya yaitu yang pertama, integral 2 dx sama dengan 2x plus c, dan yang kedua integral setengah dx sama dengan setengah x plus c. Lanjut untuk fungsi fx sama dengan ax plus b pangkat n, dan n itu tidak boleh sama dengan min 1, maka kita akan menggunakan rumus yang kedua dari contohnya, yaitu yang pertama, integral 2x min 1 pangkat 4 dx. Itu gimana sih carinya? Jadi dari rumus itu kita akan masukkan menjadi 1 per 2 dikali 4 plus 1 dikali 2x min 1 pangkat 4 plus 1 plus c. Maka didapatkan hasilnya 1 per 10 dikali 2x min 1 pangkat 5 plus c. Untuk soal yang kedua yaitu integral x plus 1 pangkat min 7 dx. Kita akan jawab, masukkan ke dalam rumusnya menjadi 1 per 1 dikali min 7 plus 1 dikali x plus 1 pangkat min 7 plus 1 plus c. Maka didapatkan hasilnya min 1 per 6
X plus 1 pangkat min 6 plus C. Lanjut untuk fungsi f(x) sama dengan 1 per x, maka kita akan menggunakan rumus yang ketiga. Untuk menentukan integrannya memuat bentuk akar atau pecahan, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengubah terlebih dahulu integran tersebut ke bentuk eksponen atau pangkat. Bisa dilihat dari nomor 1 sampai 6 itu merupakan sifat-sifat atau bentuk-bentuk dari eksponen. Lanjut untuk contoh soalnya. Untuk rumus yang ketiga itu adalah yang pertama, integral akar dx sama dengan, kita akan jawab jadi integral x setengah dx. Kita masukkan ke rumusnya, yaitu 1 per setengah plus 1 dikali x pangkat setengah plus 1 plus c sama dengan 2 per 3 x pangkat 3 per 2 plus c, maka didapatkan hasilnya 2 per 3 x akar x plus c. Dan untuk yang ke nomor 2, yaitu integral 1 per x kuadrat dx. Sama seperti tadi, menjadi integral x min 2 dx dimasukkan ke dalam rumusnya sama dengan 1 per min 2 plus 1 dikali x pangkat min 2 plus 1 plus c sama dengan min x min 1 plus c, maka didapatkan hasilnya min 1 per x plus c. Lanjut untuk fungsi f(x) sama dengan ax plus n, dan n itu tidak boleh sama dengan min 1. Nah, teman-teman, di sini kita akan menggunakan rumus yang keempat. Maka contohnya yaitu yang pertama, integral 2x pangkat 4 dx sama dengan titik-titik. Kita akan jawab dengan memasukkan angka yang diketahui ke dalam rumusnya, yaitu 2 per 4 plus 1 dikali x pangkat 4 plus 1 plus c, maka didapatkan hasilnya 2 per 5 x pangkat 5 plus c. Dan untuk soal yang kedua, itu integral x pangkat min 6 dx sama dengan titik-titik, maka kita akan menjawab 1 per min 6 plus 1 dikali x pangkat min 6 plus 1 plus c sama dengan min 1 per 5 x pangkat min 5 plus c. Integral tentu, rumus dan contoh soal. Integral tentu adalah integral yang memiliki batas-batas nilai tertentu, sehingga hasil akhirnya bisa ditentukan secara pasti. Jika hasil integrasinya berupa nilai tertentu, integralnya disebut integral tentu. Adapun bentuk umum integral tentu adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada batas bawah x sama dengan a sampai batas atas x sama dengan b, integral f aksen x dx sama dengan batas bawah a sampai batas atas b, integral f aksen x dx, bawahnya lagi, sama dengan fx batas b sampai a, bawahnya lagi sama dengan f kali b dikurang f kali a. Nah, dengan x sama dengan a disebut batas bawah, dan x sama dengan b disebut batas atas. Nah, arti dari bentuk integral di atas adalah suatu f aksen x diintegralkan atau dijumlahkan secara kontinu mulai dari titik a sampai titik b, sehingga hasil akhir yang diperoleh akan berupa angka, tidak lagi fungsi. Di sini ada soal, hitunglah batas bawah 1 sampai batas atas 2 x dx sama dengan setengah kali 2 kuadrat dikurang setengah kali 1 kuadrat. Nah, di sini sudah dilengkapi dengan angkanya, jadi kita tinggal menghitung saja. Oke, jadi karena sudah ada angkanya, kita tinggal hitung. Di sini ada 2 pangkat 2 itu 4, dan 1 pangkat 2 itu 1. Jadi setengah dikali 4 itu 2, dikurang setengah kali 1, setengah. Jadi 2 dikurang setengah itu hasilnya 3 per 2. Jadi hasilnya batas bawah 1 sampai batas atas 2 x dx sama dengan 3 per 2. Nah, di sini kita ada soal hasil integral tentu dari batas bawah negatif 1 sampai batas atas 2 integral 2 dx. Nah, kita tulis dulu nih. Jadi batas bawah negatif 1 sampai batas atas 2 integral 2 dx sama dengan, nah 2-nya tetap tulis per 0 plus 1, plus 1-nya ini harus ditulis ya,
Dan X ini pangkat 0 plus 1, batas 2 sampai negatif 1. Nah, bawahnya kita tulis lagi. Jadi, batas bawah negatif 1 sampai batas atas 2, integral 2 dx. Sama dengan, nah ini kan 2x ya, karena 2 dibagi 1. Satunya dari mana? 0 plus 1. Nah, 2 bagi 1, 2. X, 0 plus 1, X pangkat 1, ya udah, itu tidak usah tulis. Jadi 2x. Nah, jadi 2x batas 2 sampai negatif 1. Nah, x-nya ini kita masukin 2. Jadi 2 dikali 2 dikurang. Nah, x-nya ini, dalam kurangnya ini kita dikaliin negatif 1. Jadi 2 dikali negatif 1, negatif 2. Jadi 4 dikurangi negatif 2 sama dengan 6. Nah, kita memiliki soal hasil integral tentu dari batas bawah 0 sampai batas atas 2 integral 6x kuadrat dx. Nah, di sini kita tulis dulu nih. Jadi, batas bawah 0 sampai batas atas 2 integral 6x kuadrat dx sama dengan 6-nya tetap kita tulis per, nah, itu pangkat yang dari x kita turunin 2 plus 1. Plus 1-nya ini udah wajib ya. Nah, karena x-nya pangkat 2, kita tambahin 1, jadi 3. Batas 2 sampai 0. Nah, jadi 6 per 2 tambah 1 itu 3, jadi 6 bagi 3 itu 2, lalu x 2 plus 1 itu 3, jadi 2x pangkat 3, batas 2 sampai 0. Nah, bawahnya kita tulis lagi, batas bawah 0 sampai batas atas 2, integral dx sama dengan 2, nah 2-nya masukin, 2 dikali 2 pangkat 3 dikurang 2 kali 2 pangkat 0, nah 2 pangkat 3 itu berapa? Itu 8, nah 2 pangkat 0 itu 1, jadi 8 kali 2 itu 16. Jadi 2 kali 1, 2. Jadi 16 dikurang 2 itu 14. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai apa itu integral tak tentu, di mana kita akan membahas pengertian, rumus, dan juga contoh soal dari integral tak tentu sendiri. Nah, sebelum masuk ke rumusnya, kita harus mengetahui apa sih integral tak tentu itu. Integral tak tentu adalah bentuk integral yang hasilnya berupa fungsi dalam variabel tertentu dan masih memuat konstanta integrasi, yang mana rumus utamanya adalah integral f aksen x dx sama dengan fx plus c, dengan c adalah konstanta integrasinya itu sendiri. Nah, untuk lebih mengetahui tentang integrasi integral tak tentu, maka kita akan masuk ke rumus-rumus dan juga contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, hitunglah integral 2 dx. Nah, cara menjawabnya sangat mudah. Kita akan mengetahui turunan dari integral 2 dx adalah 2x plus c, yang mana turunannya adalah 2. Jadi, integral 2 dx adalah 2x plus c. Kita akan masuk ke contoh soal yang kedua, yang mana soalnya adalah hitunglah integral 4 dx. Maka jawabannya sama seperti soal yang sebelumnya, di mana ini akan menjadi 4x ditambah c. Soal yang terakhir di integral tak tentu ini adalah tentukan nilai dari integral x dx. Nah, turunan dari setengah x kuadrat ditambah c adalah x. Jadi, integral x dx sama dengan setengah x kuadrat ditambah c. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat dari integral tak tentu. Seperti yang dapat kita lihat di slide ini, ada 4 jenis sifat-sifat integral tak tentu. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, bagaimana cara menyelesaikan sebuah soal dengan menggunakan sifat-sifat integral tak tentu, kita akan mencoba masuk ke contoh soal dari integral tak tentu, di mana kita akan membahas soal yang pertama, yaitu integral dalam kurung x ditambah 2 kuadrat dx. Nah, soal ini akan kita jabarkan terlebih dahulu x plus 2 dikali x plus 2 karena dia berpangkat 2, menjadi integral x kuadrat ditambah 4x ditambah 4 dx. Nah, ini akan menjadi integral x kuadrat dx ditambah integral 4x dx ditambah 4 dx. Nah, untuk soal berikutnya, ada tentukan nilai dari integral 6x kuadrat dx. Nah, cara menyelesaikannya adalah dengan cara 6 integral x kuadrat dx itu maka akan sama dengan 6 dikali x pangkat 3 per 3 ditambah c. Maka hasilnya adalah 2x pangkat 3 ditambah c.
Untuk soal yang terakhir dari contoh soal sifat-sifat integral tak tentu ini adalah integral 4x kuadrat ditambah 2x min 1 dx. Maka akan menjadi 4x kuadrat dx ditambah integral 2x dx dikurangi integral 1 dx. Maka ini akan menjadi 4/3x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangi x ditambah c. Halo teman-teman, lanjut kita yang kelima, yaitu integral parsial. Pengertian dari integral parsial itu sendiri adalah teknik penyelesaian persamaan integral dengan permisalan, yaitu kita bisa menggunakan penurunan rumus integral agar bisa mendapatkan rumus integral itu sendiri, yaitu dengan rumus dasar Y sama dengan U dikali V, sehingga mendapatkan rumus integral parsial, yaitu integral U dV sama dengan UV min integral V du. Lanjut kita ke contoh soal yang pertama, yaitu nilai dari integral x akar x plus 2 dx sama dengan titik-titik. Nah teman-teman, di sini cara menjawabnya kita dengan memisalkan. Misalkan U sama dengan x dan du sama dengan dx. Sedangkan dv sama dengan akar x plus 2 dx dan v sama dengan integral akar x plus 2 dx menjadi 2/3 x plus 2 pangkat 3/2. Di sini teman-teman kita menggunakan rumus integral parsial dan kita akan memasukkan angka-angka yang diketahui sehingga menjadi integral x akar x plus 2 sama dengan x dikali 2/3 dikali x plus 2 pangkat 3/2 min integral 2/3 dikali x plus 2 pangkat 3/2 dx sama dengan x dikali 2/3 dikali x plus 2 pangkat 3/2 min 2/3 dikali 2/5 dikali x plus 2 pangkat 3/2 plus c sama dengan 2/3 dikali x plus 2 pangkat 3/2 buka kurawal x min 2/5 dikali x plus 2 tutup kurawal plus c sama dengan 2/3 dikali x plus 2 pangkat 3/2 buka kurawal 5x min 2 dikali x plus 2/5 tutup kurawal sama plus c sama dengan 2/3 dikali x plus 2 pangkat 3/2 dikali 3x min 2/5 plus c. Jadi kita bisa mendapatkan hasilnya 2/15 dikali 3/2 dikali x plus 2 akar x plus 2 plus c. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal integral parsial yang selanjutnya, yaitu integral dari 6x dikali dengan 3x min 1 pangkat min 1/3 dx akan menghasilkan titik-titik-titik. Nah, misalkan U itu 6x, maka du sama dengan 6dx. Nah, dv sama dengan 3x min 1 pangkat min 1/3 dx. Nilai v sama dengan integral dari 3x min 1 pangkat min 1/3 dx. Hasilnya 1/2 dikali 3x min 1 pangkat 2/3 plus c. Nah, integral UdV itu sama dengan UV min integral VdU. Nah, kita pertama-tama masukkan nilai dari UV-nya, yaitu 6x dikali setengah dikali dengan 3x min 1 pangkat 2/3 dikurangi dengan integral dari setengah dikali 3x min 1 pangkat 2/3 kali 6 dx. Nah, kemudian kita kerjakan dan akan menghasilkan nilai 3x dikali 3x min 1 pangkat 2/3 min 3/5 dikali 3x min 1 pangkat 5/3 plus c. Oke, sekarang kita masuk ke soal integral parsial yang ketiga, yaitu soalnya di sini adalah integral dari x kali x plus 3 pangkat 4 dx sama dengan titik-titik-titik. Nah, untuk mengerjakan soal ini, pertama-tama kita memisalkan nilai u sama dengan x, maka nilai du itu sama dengan dx. Nah, dv sama dengan x plus 3 pangkat 4 dx. Nilai v sama dengan integral dari x plus 3 pangkat 4 dx, yang hasilnya adalah 1/5 dikali x plus 3 pangkat 5 plus c.
Nah, di sini rumusnya nilai integral dari UdV sama dengan UV min integral VdU. Nah, kita masukkan nilai dari integral UdV yaitu integral X kali X plus 3 pangkat 4 dx sama dengan nilai integral UV-nya yaitu X dikali 1/5 dikali X plus 3 pangkat 5 dikurangi dengan integral 1/5 dikali X plus 3 pangkat 5 dx. Nah, dari hasil perhitungan ini akan menghasilkan nilai akhir yaitu 1/30 X plus 3 pangkat 5 dikali 5X min 3 plus C. Nah, teman-teman, kita lanjut ke sifat-sifat integral tentu. Apabila fx, gx terdefinisi pada selang AB, maka diperoleh persamaan berikut. Nah, ini adalah 5 sifat-sifat integral tentu. Dan kita masuk ke contoh soal agar kita lebih mengerti. Nah, jika ada integral dengan batas atas 2 dan batas bawah min 1, 3x kuadrat ditambah 2 dx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x dengan batas atas 2 dan batas bawah min 1. Nah, kita masukkan terlebih dahulu batas atasnya, yaitu 2. Kita masukin ke x-nya. Jadi 2 pangkat 3 ditambah 2 kali 2 dikurang. Kenapa dikurang? Karena itu memang rumusnya. Nah, bukan ditambah ya teman-teman, dikurang. Dikurang dengan batas bawahnya min 1, jadi kita masukin min 1 ke dalam x-nya. Jadi min 1 pangkat 3 ditambah 2 kali min 1, maka dapatlah hasilnya 15. Untuk contoh soal berikutnya, ada integral dengan batas atas 2 dan batas bawahnya 1. 2x dx sama dengan x kuadrat dengan batas atas 2 dan batas bawah 1. Seperti tadi, kita masukin dulu batas atasnya baru dikurang dengan 1. Batas bawahnya 1. Jadi hasilnya 3. Nah, untuk integral batas atas 3 dan batas bawah 0, 4t pangkat 3 dikurang 2t ditambah 3 dt sama dengan t pangkat 4 dikurang t kuadrat ditambah 3x dengan batas atas 3 dan batas bawah 0. Kita masukin dulu 3-nya ke dalam t, lalu dikurang dengan 0. Kenapa? Karena batas bawahnya itu 0. Dan 0 jika dikalikan dengan angka apapun saja, jika dikalikan dengan 0 pasti hasilnya 0. Jadi batas bawahnya itu semuanya 0. Jadi langsung aja dikurang dengan 0. Maka hasilnya adalah 81. Itulah dia pembahasan mengenai integral tentu, tak tentu, dan parsial. Kami harap video ini dapat membantu teman-teman dalam mengerti materi integral. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekurangan maupun kesalahan penyebutan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini.